Sebelum kita membahas lebih lanjut mengenai hasil observasi PLP dasar atau PLP 1 di MTS Negeri 1 Makassar ini, kita akan membahas terlebih dahulu mengenai apa pentingnya ikut PLP, mata kuliah PLP ini. Nah, yang pertama yaitu berdasarkan Undang-Undang RI Nomor 12 Tahun 2012 Pasal 35 mengamanatkan bahwa kurikulum pendidikan tinggi dikembangkan oleh setiap perguruan tinggi dengan mengacu pada standar nasional pendidikan tinggi untuk setiap program studi yang mencakup pengembangan kecerdasan intelektual, akhlak mulia, dan keterampilan. Selanjutnya, Peraturan Menteri Pendidikan Nasional Nomor 16 Tahun 2012 mengamanatkan bahwa kurikulum setiap jenjang pendidikan mengacu pada Kerangka Kualifikasi Nasional Indonesia atau yang biasa disingkat dengan KKNI. Dan strategi yang ditempuh oleh Fakultas Tarbiyah dan Keguruan Universitas Islam Negeri Alauddin Makassar atau UIN Alauddin Makassar untuk penguatan kompetensi calon lulusan yang mengacu pada KKNI level 6, maka diterapkan model pembelajaran pengenalan lapangan persekolahan atau yang biasa disingkat dengan PLP. Di mana PLP adalah upaya pengenalan lapangan persekolahan atau internship di sekolah mitra secara berjenjang. Dan pelaksanaan kegiatan PLP di sekolah secara sistematis itu melibatkan seluruh stakeholder seperti kepala sekolah, wakil kepala sekolah, guru, dosen, dan komite sekolah serta peserta didik. Dan yang paling utama yaitu misi utama program PLP bagi mahasiswa program studi pendidikan adalah membentuk kompetensi calon guru yang meliputi kompetensi pedagogik, kompetensi kepribadian, kompetensi sosial, dan kompetensi profesional. Dan perlu juga dipahami bahwa penamaan sikap keguruan dalam jiwa calon guru memerlukan waktu yang tidak pendek. Tidak mungkin dapat dicapai hanya dalam waktu singkat. Oleh karena itu, PLP diprogramkan dalam 2 selang waktu, yaitu PLP 1 atau yang biasa juga disebut dengan PLP dasar, di mana PLP 1 ini atau PLP dasar ini dalam bentuk pengenalan lingkungan sekolah. Dan PLP 1 ini dilaksanakan pada semester 4. Dan PLP 2 itu dilaksanakan nanti saat semester 7. Dan PLP 2 ini dalam bentuk pengembangan perangkat pembelajaran dan praktik mengajar terbimbing. Dan perlu diperhatikan bahwa program PLP merupakan mata kuliah wajib program studi kependidikan dengan 1 SKS. Nah, untuk kultur sekolah jadi kebiasaan yang sedang dibudayakan atau yang sudah membudaya, yang pertama itu kegiatan 3S atau salam senyum sapa. Jadi bagian kultur madrasah dalam aspek ini sudah terlaksana dengan baik. Guru dan staf yang ada di madrasah, mereka sangat baik dalam melayani keperluan yang kami butuhkan untuk melengkapi instrumen praktik pengenalan lapangan persekolahan ini. Melalui wawancara terhadap beberapa peserta didik, para siswa yang bersekolah di madrasah ini membudayakan 3S. Hal ini dikuatkan dengan budaya senyum, salam, sapa yang dipajang di dinding lapangan basket. Kemudian yang kedua itu sebelum memulai pembelajaran, siswa berdoa bersama. Sebelum memulai pembelajaran, peserta didik berdoa dan mengaji terlebih dahulu. Dalam kegiatan mengaji dipimpin oleh satu siswa.
Perwakilan siswa yang memimpin tersebut dilakukan secara bergantian dalam setiap pertemuan. Selain itu, peserta didik juga berdoa bersama. Pada kegiatan doa, siswa yang akan memimpin doa ditunjuk langsung oleh ustaz atau ustazah. Kemudian yang ketiga itu pengkondisian awal belajar. Jadi sebelum memulai pembelajaran, ustaz atau ustazah menanyakan keadaan, kesehatan, dan kelengkapan peserta didik. Guru di sana tetap meningkatkan hal-hal tersebut agar proses pembelajaran yang sedang berlangsung akan terlaksana dengan nyaman dan tentram. Kemudian yang keempat itu upacara bendera. Untuk saat ini, kegiatan upacara bendera di MTS Negeri 1 Kota Makassar tidak dilaksanakan karena proses pembelajarannya sedang dalam keadaan daring atau online. Tetapi pada dasarnya ada kegiatan upacara bendera di MTS Negeri 1 Kota Makassar, di mana kegiatan ini dilaksanakan setiap pagi pada hari Senin. Kemudian yang kelima itu penggunaan seragam sekolah. Menggunakan seragam sekolah sudah menjadi salah satu aturan mutlak yang diberlakukan di seluruh sekolah maupun madrasah. Begitupun ketika pembelajaran daring atau online, peserta didik harus mematuhi aturan tersebut. Sebagaimana di MTS Negeri 1 Kota Makassar, peserta didik yang ada di madrasah sudah mematuhi aturan tersebut, yaitu memakai seragam sekolah sesuai dengan aturan yang ada. Nah, selanjutnya yang keenam itu anjuran menjaga kebersihan. Kultur madrasah mengenai adanya anjuran menjaga kebersihan dilakukan dengan baik, di mana terdapat rambu-rambu peduli lingkungan dan kawasan bebas asap rokok yang terpajang dengan jelas di dekat gerbang masuk madrasah. Di samping itu, terdapat juga aturan menjaga kebersihan tersebut di mading madrasah. Hal ini terbukti bahwa MTS Negeri 1 Kota Makassar sangat memperdulikan kondisi kebersihan madrasah. Selanjutnya yang ketujuh itu anjuran menjaga ketenangan. Nah, pada saat proses pembelajaran daring atau online sedang berlangsung, guru menghimbau kepada seluruh siswa agar menjaga ketenangan dengan memerintahkan peserta didik untuk menonaktifkan mikrofonnya. Kemudian yang kedelapan itu anjuran memanfaatkan waktu. Nah, kultur madrasah mengenai anjuran memanfaatkan waktu sudah terlaksana dengan baik. Pada saat proses pembelajaran daring atau online, guru madrasah atau biasa dipanggil ustaz atau ustazah tidak membuang waktu untuk mengganggu kelengkapan peserta didik. Ustaz atau ustazah tersebut dahulu menghimbau peserta didik untuk menghubungi teman-teman mereka agar secepatnya bergabung dalam Zoom. Guru di madrasah ini memulai proses pembelajaran sesuai jadwal yang telah ditetapkan. Kemudian yang kesembilan itu terciptanya suasana tenang dan nyaman untuk belajar. Nah, kultur ini sudah dilaksanakan dengan baik, di mana saat proses pembelajaran berlangsung, tidak ada keributan karena mikrofon peserta didik dinonaktifkan, sehingga penjelasan materi dari ustaz atau ustazah dengar dengan jelas. Di samping itu, suasananya nyaman karena tidak ada keributan di dalamnya. Selanjutnya untuk yang kebiasaan yang ke-10 yaitu para siswa menyapa dan mengucapkan salam. Nah, karena saat ini madrasah sedang dalam pembelajaran daring, jadi kultur ini tidak, tetapi saat proses pembelajaran Zoom sudah terlaksana, pada dasarnya siswa di madrasah melakukan kultur ini dengan baik. Kemudian untuk yang kebiasaan yang ke-11 yaitu siswa memiliki sikap disiplin baik dalam kehadiran dan aktivitas belajar. Nah, walaupun kondisi peserta didik tidak dapat ke sekolah, mereka tetap mengikuti pembelajaran melalui via Zoom. Hal ini dikatakan bahwa peserta didik disiplin dalam hal kehadiran. Terlebih lagi saat pembelajaran berlangsung, siswa tidak ribut karena semua menonaktifkan mikrofon, terkecuali ketika ustaz atau ustazah memberikan kesempatan untuk berbicara. Peserta didik mengaktifkan mikrofon untuk menjawab pertanyaan yang diajukan oleh ustaz atau ustazah. Di samping itu, siswa juga disiplin waktu, di mana siswa sudah memasuki room meeting sebelum pembelajaran dimulai. Nah, selanjutnya untuk yang ke-12, guru memiliki sikap disiplin dalam melaksanakan tugas-tugasnya.
walaupun di MTS Negeri 1 Kota Makassar dalam pembelajaran daring atau online, guru di madrasah tetap disiplin dalam proses mengajar, menjalankan tugasnya, dan terlebih lagi disiplin waktu. Nah, selanjutnya untuk yang ke-13, kapasitas ruangan guru dan kelas disesuaikan dengan jumlah penghuninya. Nah, untuk ruang guru di madrasah itu luas, begitupun dengan ruang kelas. Jumlah meja dan kursi dari masing-masing ruangan sudah disesuaikan dengan jumlah penghuninya, sehingga ruangan tidak terasa sempit. Kemudian untuk yang terakhir, yaitu suasana di madrasah menyenangkan. Nah, di MTS Negeri 1 Kota Makassar terdapat taman yang sejuk, tumbuhan hijau yang menyegarkan mata, lingkungannya yang bersih. Hal tersebut yang menjadikan suasana di MTS Negeri 1 Kota Makassar terasa begitu nyaman, sehingga kita merasa selalu ingin berada di sana. Selanjutnya masalah manajemen sekolah. Nah, di dalam manajemen sekolah ini, kita akan melihat yang pertama adalah bagaimana administrasi kepala sekolah di MTS Negeri 1 Kota Makassar. Nah, dari hasil observasi kami, administrasi kepala MTS Negeri 1 Kota Makassar sudah terlaksana dengan baik. Kepala madrasah memiliki peranan penting dalam membangun dan mengembangkan keadaan madrasah secara optimal. Kalender pendidikan dijadikan sebagai acuan dalam merencanakan program tahunan ajaran pendidikan, sehingga terciptanya keefektifan dalam proses pembelajaran. Adapun rekap supervisi kelas atau MAPEL MTS Negeri 1 Kota Makassar dilaksanakan setiap 2 kali dalam setahun. Kegiatan ini dihadiri supervisor yang bagus untuk membantu guru MAPEL dalam meningkatkan kinerja dan mutu pendidikan. Selanjutnya masalah administrasi surat menyurat. Dari hasil observasi kami, di MTS Negeri 1 Kota Makassar, administrasi surat menyuratnya bisa dikatakan sudah bagus atau sudah terlaksana dengan baik. Baik itu dalam pelaksanaan agenda surat masuk maupun agenda surat keluar. Dan juga dalam mengarsipkan surat masuk dan surat keluar ini dipisahkan berdasarkan kelompoknya masing-masing. Kemudian disimpan dalam map dan disusun rapi dalam lemari. Kemudian administrasi kesiswaan. Nah, di administrasi kesiswaan ini kami melihat buku induk siswa diisi dengan informasi biodata siswa dengan lengkap dari tahun ke tahun yang terdahulu. Tetapi untuk saat ini masih dalam proses peningkatan dikarenakan adanya perubahan kurikulum. Daftar hadir atau daftar presensi kelas disediakan dengan lengkap dan diisi dengan baik. Kemudian buku mutasi siswa diisi dengan baik dan disimpan dengan baik di ruang kesiswaan, sehingga data jumlah siswa yang ada di madrasah dapat dengan mudah ditinjau, di mana buku ini memuat data siswa yang pindah dari madrasah. Tata tertib siswa tersedia di sekolah dan diwajibkan bagi siswa untuk menaatinya. Tata tertib berupa buku panduan disiplin yang berisi berbagai aturan yang bertujuan agar proses kegiatan yang ada dalamnya dibagi dalam pasal-pasal yang wajib dipatuhi dalam lingkungan madrasah. Dan sekarang siswa juga dilengkapi dengan buku disiplin positif. Dan sekarang siswa juga sekarang memiliki buku yang namanya buku disiplin positif. Nah, di mana buku ini berisi tentang kegiatan-kegiatan positif yang dilakukan siswa di setiap harinya. Kemudian, daftar nama-nama penerima beasiswa dicatat dengan baik sebagai informasi suatu sekolah, disatukan dalam satu file yang disusun dengan rapi untuk memudahkan dalam perolehan informasi jika suatu saat dibutuhkan. Daftar nama-nama siswa ikut kegiatan ekstrakurikuler juga dicatat dan dikumpulkan untuk mengetahui siswa yang memiliki minat dan bakat pada suatu kegiatan.
Nah, diarsipkan dengan baik juga, dan daftar nama siswanya dipisah sesuai kegiatan ekstrakurikuler yang diikuti untuk menghindari adanya kesalahan dalam penginputan data. Selanjutnya, masalah administrasi pembelajaran sesuai kurikulum. Nah, program tahunan telah dirancang dengan baik sesuai kurikulum dan dikembangkan oleh guru mata pelajaran untuk dijadikan sebagai pedoman dalam pengembangan program selanjutnya. Ada pula program semester yang memuat garis-garis besar yang akan dicapai dalam semester tersebut. Bukan hanya dua aspek ini yang terdapat di administrasi. Kemudian masalah silabus guru, RPP guru, dan lain-lain itu setiap guru dilengkapi dengan suatu link yang berisi file-file tersebut, sehingga data-data guru tersebut lengkap dalam link tersebut. Nah, untuk bentuk linknya bisa dilihat berikut ini. Kemudian administrasi perpustakaan. Nah, gedung perpustakaan di MTS Negeri 1 Kota Makassar sudah memadai dan juga memiliki fasilitas yang lengkap, serta ruangan perpustakaannya juga bisa menampung cukup banyak pengunjung. Perpustakaannya mempunyai struktur organisasi tersendiri, dan dalam pengelolaannya ada tenaga khusus yang ditugaskan. Dengan begitu, manajemen perpustakaan dapat berjalan dengan baik. Buku juga tertata rapi dan ditempatkan sesuai dengan klasifikasinya masing-masing. Kebersihan ruangannya juga sangat baik, dan juga meja dan kursi perpustakaan tersusun dengan rapi. Kemudian tata tertib perpustakaan, kartu peminjaman, dan lain-lain itu lengkap di dalam suatu link yang bisa kita lihat di sini. Ada struktur organisasi perpustakaan, program kerja perpustakaan, daftar kunjungan, daftar buku pinjam siswa, daftar katalog, daftar buku induk perpustakaan, statistik perpustakaan, dan lain-lain. Dan semuanya lengkap di dalam link-link perpustakaan MTS Negeri 1 Kota Makassar ini. Kemudian lemari dan rak buku juga memadai. Baik, selanjutnya saya akan memaparkan hasil observasi kelompok kami pada MTS Negeri 1 Kota Makassar mengenai struktur organisasinya. Jadi yang pertama yaitu Kepala Madrasah yang dikepalai oleh Bapak Sulfika Nur SPD MPDI. Kemudian Kepala Urusan Tata Usaha diketuai oleh Bapak Roslia SPDI. Kemudian Ketua Komite diketuai oleh Bapak Profesor Dr. Jumadi Sahabudin MSI. Kemudian pada MTS Negeri 1 Kota Makassar ini terbagi menjadi beberapa wakamat ini, dan diantaranya itu wakamat kurikulum, wakamat humas, wakamat kesiswaan, wakamat sarana dan prasarana. Di mana wakamat kurikulum ini diketuai oleh Bapak Mutahir Muhtar SAG MPD. Kemudian wakamat humas diketuai oleh Ibu Haji Nurhana SPD MPD. Kemudian wakamat kesiswaan diketuai oleh Bapak Dr. Andes Haji Halifuddin MPD. Kemudian wakamat sarana dan prasarana diketuai oleh Bapak Haji Saifuddin Tahir SAG MPD. Kemudian wakamat kurikulum ini dibagi lagi menjadi beberapa bagian. Yang pertama itu penjamin mutu guru dan tenaga pendidik diketuai oleh Dr. Haji
Fitria Muhyiddin MPD, kemudian Kepala Laboratorium IPA diketuai oleh Ibu Dr. Randa Zumrita Ningrum, kemudian penanggung jawab Laboratorium Komputer diketuai Bapak Muhammad Ridwan SPD, kemudian Kepala Perpustakaan diketuai oleh Haji Muhammad Nasir SIP, kemudian Koordinator Bimbingan Konseling diketuai Ibu Dewi Hidayati SPD MPD. Kemudian Wakamat Humas dibagi menjadi tiga bagian, yaitu wali kelas, guru mapel, dan siswa madrasah. Kemudian wakamat kesiswaan dibagi juga menjadi beberapa bagian, yaitu yang pertama pembina asrama putra dan koordinator pembina OSIM diketuai oleh Bapak Ashikin SAG, kemudian pembina pramuka putra diketuai oleh Bapak Andi Sultan Alauddin SPD, kemudian pembina pramuka putri diketuai oleh Ibu Ummi Kalsum SPD, kemudian pembina asrama putri dan UKS diketuai oleh Bapak Syamsir SAG, kemudian pembinaan Ikatan Remaja Masjid diketuai oleh Bapak Abdurrahman SPD, kemudian pembinaan Kirawat, Tilawah, dan Tahfiz diketuai oleh Bapak Muhammad Tahir SAG MPD, kemudian pembinaan Ibadah Putra diketuai oleh Bapak Haji Tamrin SAG MPD. Kemudian pembinaan Ibadah Putri diketuai oleh Ibu Dr. Randa Haji Dahnia S. Jadi struktur organisasi di MTS Negeri 1 Kota Makassar ini tersedia dan tersusun dengan baik, sehingga tata kerja di madrasah dapat berjalan sesuai dengan yang direncanakan. Struktur madrasah ini tersedia dalam bentuk soft file maupun hard file, dan juga tersedia secara digital di layar TV yang terletak di gedung asrama. Masing-masing komponen organisasi tersebut memiliki tugas dan tanggung jawab dan diharapkan dapat dilaksanakan dengan baik. Baik, Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Sebelumnya, perkenalkan nama saya Kina Kesya AS dengan NIM 2070121 dari Pendidikan Matematika C. Nah, saya juga berasal dari kelompok 5 dalam kegiatan PLP1 kali ini. Nah, sebelumnya di sini saya akan membahas kegiatan formal dan juga semi formal di MTSN 1 Kota Makassar. Nah, adapun beberapa kegiatannya diantaranya yaitu pertama keagamaan. Nah, di sana itu mereka juga melaksanakan kegiatan keagamaan. Nah, dari hasil observasi yang kita lakukan di MTSN 1 Kota Makassar, kegiatan keagamaan itu yang pertama mereka biasanya melakukan tilawah atau pembacaan Al-Quran, tahfiz Al-Quran. Mereka juga melaksanakan penghafal Al-Quran, dan juga ada mereka juga melaksanakan sholat sunnah seperti sholat duha dan lain sebagainya. Kemudian mereka juga merayakan peringatan hari besar, misalnya hari santri, Isra Miraj, Maulid Nabi, dan masih banyak lagi peringatan hari besar yang warga MTSN 1 Makassar laksanakan. Nah, di sana juga mereka juga melakukan kegiatan musyawarah besar dan juga ada kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di MTSN 1 Kota Makassar ini mereka memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler yang diantaranya itu ada pramuka, kemudian IRMAS atau Ikatan Remaja Masjid. Mereka juga ada kegiatan berupa MPK atau Majelis Perwakilan Kelas, dan juga terdapat organisasi futsal madrasah MTSN 1 Kota Makassar. Nah, di sini juga ada ekskul robotik madrasah Sanawi Negeri 1 Kota Makassar. Nah, mereka juga membuat sanggar tari. Nah, di situ juga terdapat muji, ekskul muji, dan juga basket, bantara, matsal. Nah, terdapat juga paskibra dan kegiatan ekstrakurikuler lain seperti English Club juga ada, dan juga Arabic Camp juga mereka laksanakan kegiatan ekstrakurikuler Arabic Camp, dan
di sana juga terdapat KIR atau kegiatan ilmiah remaja. Nah, jadi di sana itu mereka memiliki banyak kegiatan ekstrakurikuler sehingga siswa atau peserta didik di MTSN 1 Kota Makassar itu mereka bebas memilih yang apa-apa saja kegiatan yang mereka inginkan. Nah, jadi di sana kegiatannya jadi di sana siswa bisa bebas memilih kegiatan ekstrakurikuler yang mereka inginkan. Kemudian ada juga kegiatan workshop, seminar. Nah, kemudian terdapat manfaat dan tujuan dari pelaksanaan kegiatan formal dan juga semi formal. Nah, yaitu yang pertama, meningkatkan keimanan dan ketakwaan kepada Tuhan Yang Maha Esa. Ini tentu saja manfaat dari kegiatan keagamaan. Nah, dan juga selanjutnya menambah pengetahuan tentang hari-hari bersejarah. Dan selanjutnya itu menambah semangat berorganisasi, tentu saja ini untuk kegiatan ekstrakurikuler. Dan juga sebagai pelatihan, menambah pengetahuan, dan juga meningkatkan kompetisi guru mata pelajaran. Nah, adapun kendala-kendala yang ada yang pertama yaitu sarana dan prasarana yang terbatas. Nah, solusi perbaikannya itu tentu saja dibantu oleh komite madrasah dan juga ada beberapa yang sudah dilengkapi. Selanjutnya, karakteristik siswa. Mengidentifikasi karakteristik peserta didik bukanlah hal yang mudah dilakukan oleh seorang guru, apalagi dilakukan oleh guru yang menghadapi 40 orang siswa. Mereka tentu diperhadapkan dengan karakter siswa yang berbeda-beda. Adapun aspek-aspek yang harus dipahami oleh para pendidik sebelum mengidentifikasi peserta didik, yaitu dengan memahami latar belakang peserta didik. Mengenal latar belakang peserta didik akan membantu guru menentukan di mana titik tolak pengajarannya, karena sikap dan penampilan peserta didik di dalam kelas juga bisa mempengaruhi proses pembelajaran. Kemudian mengetahui karakter siswa dengan cara melakukan komunikasi dan pengamatan terhadap sikap siswa selama pembelajaran berlangsung. Melalui kegiatan ini kita bisa mengenal siswa, sifat siswa dan gaya belajar mereka, dan kemudian mengetahui kemampuan siswa. Metode yang digunakan untuk mengetahui kemampuan siswa yaitu misalnya menghadapi 40 siswa dalam satu ruangan adalah dengan mendekati dan mengarahkan langsung siswa yang bersangkutan, sehingga guru dapat mengetahui tingkat kemampuan siswa yang dia ajar melalui pemberian instrumen soal yang mereka kerjakan secara mandiri. Salah satu cara yang dilakukan guru dalam memberikan penilaian adalah guru biasa menuliskan soal di papan tulis dan menunjuk siswa untuk menjawab secara langsung soal yang diberikan di papan tulis tersebut. Aspek-aspek tersebut bisa diamati saat proses pembelajaran berlangsung, mulai dari keaktifan siswa dalam menjawab soal, berdiskusi kelompok saat berinteraksi dengan guru dan teman-temannya. Di madrasah, kami menjumpai siswa yang sedang menyetor hafalan. Dia senyum ketika bertemu dengan kami dan bersikap dengan baik. Kemudian, bentuk perlakuan yang diberikan kepada peserta didik yang memiliki kemampuan berbeda yaitu dengan ditangani secara global. Artinya, bentuk perlakuan yang diberikan sama untuk semua siswa dan siswa yang sudah memahami materi. Itu tinggal diberikan penguatan materi oleh guru, sedangkan siswa yang masih kurang dalam memahami materi itu ditanggapi secara klasik. Artinya, siswa diberikan materi ulang dengan bahasa yang sederhana dan mudah dipahami oleh siswa tersebut, dan diberikan soal dengan tingkat kesusahan soal standar sebagai remedial, dan juga untuk melihat apakah siswa tersebut paham atau tidak mengenai materi tersebut setelah diberikan penguatan ulang oleh guru. Kemudian bentuk penugasan yang diberikan kepada peserta didik dengan kemampuan yang berbeda, yaitu disesuaikan dengan tingkat kesulitan soal yang diberikan. Misalnya, siswa yang memiliki kemampuan di atas rata-rata
akan diberikan soal HOTS. Begitupun sebaliknya, siswa yang memiliki kemampuan standar akan diberikan tingkat kesulitan soal yang standar juga. Kemudian, karena kemampuan setiap anak berbeda-beda, tidak bisa disamaratakan. Kemudian di MTS Negeri 1 Kota Makassar, guru memberikan kesempatan yang sama kepada peserta didiknya yang mempunyai karakteristik berbeda. Sebagai seorang guru yang profesional, harusnya tidak membeda-bedakan siswa yang dia ajar, baik itu yang memiliki kekurangan dalam segi pengetahuan maupun anak yang berkebutuhan khusus. Jadi, guru harus memberikan kesempatan kepada semua siswa yang diajar, baik itu kesempatan untuk bertanya ataupun kesempatan untuk menjawab soal di dalam kelas, karena semua siswa memiliki hak dan kewajiban yang sama dalam memperoleh ilmu pengetahuan di suatu sekolah atau madrasah. Dan di awal proses pembelajaran, guru melakukan pembelajaran secara klasikal, sehingga guru bisa mengetahui bagaimana kemampuan awal yang dimiliki oleh siswa. Dari sinilah guru selanjutnya membuat pendekatan belajar dimulai dari yang rendah hingga tinggi dapat tersentuh. Selanjutnya yaitu kegiatan kulikuler dan ekstrakurikuler. Nah, jadi di MTS Negeri 1 Makassar ini ada beberapa kegiatan kulikuler dan juga ekstrakurikuler yang wajib diikuti oleh seluruh siswa MTS Negeri 1 Makassar ini. Yang pertama yaitu kegiatan kulikuler di MTS Negeri 1 Makassar. Jadi, di MTS Negeri 1 Makassar ini ada beberapa kegiatan kulikuler. Contohnya, kegiatan upacara bendera setiap hari Senin dan juga kegiatan-kegiatan keagamaan. Contoh kegiatan-kegiatan keagamaan yang sering dilakukan di MTS Negeri 1 Makassar itu ialah peringatan Isra Mi'raj yang baru-baru dilaksanakan. Selain Isra Mi'raj, masih banyak juga kegiatan keagamaan yang dilakukan di MTS Negeri 1 Makassar. Selanjutnya yaitu kegiatan ekstrakurikuler. Nah, di MTS Negeri 1 Makassar ini ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler. Salah satu kegiatan ekstrakurikulernya yaitu pramuka, di mana kegiatan ekstrakurikuler pramuka ini di MTS Negeri 1 Makassar ini mewajibkan seluruh siswanya untuk mengikuti ekstrakurikuler tersebut. Juga ada beberapa kegiatan ekstrakurikuler lainnya, yaitu PMR, IRMAS atau Ikatan Remaja Masjid, sanggar tari, robotik, ruang jurnalis, basket, paskibra, paduan suara, dan juga futsal. Jadi, siswa MTS Negeri 1 Makassar ini bebas memilih beberapa pun kegiatan ekstrakurikuler yang ingin dia ikuti. Mau itu satu, yaitu pramuka, karena pramuka diwajibkan untuk seluruh siswa, atau dua, bahkan lebih dari dua. Dan menurut data yang kita dapat, itu banyak siswa yang memiliki kegiatan ekstrakurikuler yang lebih dari satu. Dan untuk kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler ini memiliki jadwal masing-masing. Dan juga untuk kegiatan ekstrakurikuler itu masing-masing memiliki guru pembinanya masing-masing. Contohnya pramuka. Pramuka memiliki pembinanya masing-masing, yaitu baik pembina putra maupun pembina untuk putrinya. Jadi, kegiatan ekstrakurikuler dan kurikuler di MTS Negeri 1 Makassar ini dapat terlaksana dengan baik. Dan itu bisa meningkatkan skill para siswa-siswa MTS Negeri 1 Makassar.
Selanjutnya, pembiasaan dan kebiasaan. Pembiasaan dan kebiasaan. Upaya pembinaan guru dilakukan demi menciptakan guru yang profesional dalam bekerja. Salah satunya upaya pembinaan guru adalah dengan diadakannya supervisi demi melihat sampai sejauh manakah kinerja guru dalam menjalankan tugas sebagai seorang pendidik. Dari hasil supervisi inilah kemudian dijadikan sebagai bahan evaluasi nantinya serta melihat dalam aspek mana yang perlu diperbaiki dalam proses pembelajaran. Sementara upaya untuk peserta didik, pihak sekolah selalu menghimbau kepada peserta didik untuk melaksanakan kegiatan keagamaan berupa sholat berjamaah, serta peserta didik juga dihimbau untuk meningkatkan akademik. Pihak sekolah menyediakan beberapa fasilitas, contohnya itu pojok baca, lapangan olahraga, dan tempat pentas seni. Untuk pembinaan peserta didik di sekolah ditetapkan tata tertib yang wajib dipatuhi oleh seluruh peserta didik. Aturan dibuat terciptanya suasana belajar yang kondusif serta tidak mengganggu sesama peserta didik. Dan kepada seluruh warga sekolah, jika peraturan dilanggar, maka peserta didik akan dikenakan sanksi berupa poin atau hukuman langsung. Poin yang dimaksud berfungsi sebagai peringatan bagi peserta didik agar tidak mengulangi kesalahan yang sama. Jika poin itu mencapai batas maksimal yang ditetapkan oleh peserta didik, akan dikeluarkan secara paksa dari sekolah.